Ya, salam, selamat pagi, siang, sore bagi kita semua. Hari ini saya rindu untuk sharing. Tadi saya menonton channel YouTube-nya Bapak Helmi Yahya tentang Basrizal Koto atau yang disebut dengan Basko. Seseorang yang tidak tamat SD memutuskan diri untuk merantau setelah dia mendengar ibunya meminjam beras dan ditolak oleh orang yang ingin dipinjami. Dan orang itu berkata kepada ibunya, "Kami punya beras, tetapi bukan untuk diberikan kepada kalian. Sudahlah, kalian makan batu saja." Pak Basko langsung memiliki tekad pada usia 12 tahun harus merubah hidupnya. Dan dari cerita singkat yang saya dengar langsung melalui channel YouTube-nya Pak Helmi Yahya, ada sesuatu yang luar biasa yang menjadi dasar Pak Basko dalam menjalani hidup, yaitu menghormati orang tuanya. Ya, menghormati orang tuanya, teman. Ada satu cerita yang disampaikan dengan sangat unik. Suatu saat ada seseorang melamar pekerjaan ke perusahaan yang yang dimiliki oleh Pak Basko. Dan orang itu ditolak, tidak lulus seleksi, begitu ya, tidak lulus seleksi administrasi dan ditolak. Kemudian orang yang gagal ini menjumpai atau menemui ibunya Pak Basko. Kemudian ibunya Pak Basko menelepon Pak Basko dan berkata, ada seseorang yang ingin melamar pekerjaan tapi ditolak atau tidak bisa diterima. Tolong terima. Dan Pak Basko langsung berkata, suruh dia datang. Kemudian hal ini menjadi sesuatu yang fenomenal di kalangan orang-orang tertentu. Dan akhirnya orang bertanya kepada Pak Basko, bagaimana ceritanya itu? Pak Basko menjawab dengan sederhana, jangankan perintah dari mama saya, batuk saja pun mama saya, itu sudah sebagai perintah bagi saya. Batuk saja. Dan pernah suatu saat katanya Pak Basko sedang bertemu dengan beberapa pejabat besar ya. Kalau saya tidak salah Pak Emil Salim dan ada yang lainnya. Dan tiba-tiba telepon Pak Basko berdering dan di situ dia mendengar suara ibunya batuk. Dan dia langsung permisi kepada pejabat-pejabat dan orang-orang terhormat itu berkata, maaf Pak, saya harus pulang karena ibu saya sakit. Saudara bayangkan, ketika sedang melakukan sebuah pekerjaan besar, tender besar, dengan pejabat-pejabat yang luar biasa, dia meninggalkan orang-orang itu hanya karena mendengar suara batuk ibunya. Dan memang menurut pengakuan Pak Basko yang saya lihat tadi di channel YouTube-nya Pak Helmi, hasil pekerjaan pertama dia adalah ketika dia dipercaya untuk menjualkan atau menjadi makelar tanah. Dan itu uangnya hasil pertama dia belikan langsung rumah untuk ibunya. Dia belum punya rumah. Saya teringat kepada firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 20, teman. Keluaran 20 ayat 12. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Tapi untuk versi ini saya memang sangat suka ketika membacanya dalam bahasa Batak Toba.
Ikon pasangapombo na torasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah de batam tuho. Ada kata ikon. Mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan sesuatu kepada orang-orang muda ya, khususnya kepada anak saya. Sebesar apapun kesalahan orang tuamu, menurutmu, sejahat apapun mereka menurutmu, kalau kau tidak sanggup menghormati, mengasihi mereka, kau tidak akan dapat apa-apa. Banyak bukti yang kita bisa lihat. Bahkan seorang Basko yang tidak lulus SD bisa menembus Caltex, bisa menjadi seorang petambang, peternak, bisa menjadi pengusaha perhotelan, mall dan yang lainnya. Karena apa? Batuk saja itu perintah dari orang tua. Dikatakan dalam bahasa Batak begini, ikon, ada kata harus. Saudara, saya dibesarkan oleh seorang ibu dari mulai masih balita, bahkan saya belum genap berusia 1 tahun. Saya dididik dengan sangat keras oleh ibu saya, dan saya bersyukur didikan yang begitu keras itu, sehingga ketika saya harus menjalani pelayanan tanpa adanya seorang ibu dari tahun 2010, saya bisa. Saya tidak pernah berani melawan apa yang disampaikan mama ke saya. Tetapi ada satu pertanyaan, sebagaimana Basko sanggup mengasihi bapaknya yang sudah meninggalkan dia dan ibunya dan menikah kembali? Saya pun bertanya, karena kebetulan saya sendiri ditinggalkan oleh orang tua saya. Tapi tadi saya berkomitmen, kalau Sang Khalik mengizinkan saya untuk bertemu kembali dengan bapak saya dalam pertemuan yang baik, saya pun harus bisa mengasihi dan melayani dia. Bahkan mengasihi dan melayani istri dari bapak saya. Dan mungkin katanya saya punya 2 adik, tapi saya nggak tahu. Saya pun mungkin harus bisa mengasihi mereka. Setiap orang bisa memiliki pandangan apapun terhadap yang saya sampaikan ini. Itu hak saudara. Tapi ingatlah, kita tidak akan ada tanpa seorang orang tua. Dan firman Sang Khalik dalam Tauratnya dikatakan, ikon pasangapom mudo. Berarti kata harus. Saudara ingin sukses seperti Basrizal Koto atau Basko, mari kita hormati orang tua kita yang masih ada, yang masih hidup. Bukan ketika dia sudah mati, sudah meninggal, kau menghormati dia dalam acara tradisi pesta dan yang lain-lain, membangunkan kuburan yang besar dan mewah, tetapi di masa hidupnya kau tidak mengasihi dia. Salam menghormati orang tua. Kau ingin berhasil? Hormati ibumu, sayangi ibumu. Kau ingin berhasil? Hormati ayahmu. Meskipun dia sudah menyakiti. Usia saya 48 tahun. Saya tidak tahu kapan Tuhan mempertemukan saya dengan posisi yang baik, dengan cara yang baik, dengan orang tua saya. Tapi saya belajar, saya pun harus menghormatinya.
Tidak mungkin seseorang bisa menghormati Tuhan. Tidak mungkin seseorang bisa menyayangi Tuhan kalau menghormati dan menyayangi orang tuanya pun tidak bisa. Tidak mungkin seseorang hormat kepada Tuhan kalau tidak bisa menghormati orang tuanya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau sejahtera di muka bumi, supaya kau panjang umur di muka bumi. Yang bicara itu Allah sendiri kepada Musa dan dituliskan di batu loh. Berjuanglah. Salam.